Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pertemuan portofolio investasi. Kali ini kita akan membahas materi tentang beta. Oke rekan-rekan, selamat menyaksikan. Di slide pertama ini kita akan membahas apa itu beta. Jadi beta ini merupakan suatu pengukur volatilitas atau volatility return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar. Beta sekuritas mengukur return dan sekuritas dengan return pasar. Beta portofolio itu mengukur volatilitas return portofolio dengan return pasar. Dengan demikian, beta merupakan pengukur risiko sistematik atau systematic risiko dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Volatilitas dapat didefinisikan sebagai fluktuasi dari return suatu sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu tertentu. Oke, di slide sekarang ini, slide yang ketiga dari urutan saya, itu kita akan membahas tentang mengestimasi beta. Jadi beta ini suatu sekuritas yang dapat dihitung dengan teknik estimasi yang menggunakan data historis. Beta yang dihitung berdasarkan data historis ini selanjutnya dapat digunakan untuk mengestimasi beta masa datang. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa beta historis itu mampu menyediakan informasi tentang beta masa depan. Analisis sekuritas dapat menggunakan data historis dan kemudian menggunakan faktor-faktor lain yang memperkirakan dapat mempengaruhi beta masa depan. Kemudian, beta historis itu dapat dihitung dengan menggunakan data historis berupa data pasar atau return sekuritas dan return pasar. Kemudian ada data akuntansi atau laba-laba perusahaan dan laba indeks pasar. Kemudian ada data fundamental yang menggunakan variabel-variabel fundamental. Jadi beta yang dihitung dengan data pasar disebut dengan beta pasar. Beta yang dihitung dengan data akuntansi disebut dengan beta akuntansi. Dan beta yang dihitung dengan data fundamental disebut dengan beta fundamental. Selanjutnya kita masuk ke slide keempat. Jadi beta pasar. Beta pasar dapat diestimasikan dengan mengumpulkan nilai-nilai historis return dari sekuritas dan return dari pasar selama periode tertentu. Misalnya kita menghitungnya selama 60 bulan untuk return bulanan, dan untuk return harian kita bisa menghitung contohnya 200 hari. Dengan asumsi berikut itu bahwa kita hubungan antara return sekuritas dan return pasar adalah itu linear gitu. Maka beta dapat mengestimasi secara manual dengan memplot garis di antara titik-titik return atau dengan teknik regresi. Di slide yang kelima ini, kita akan mencoba untuk menghitung beta sekuritas A. Itu kita menghitungnya secara manual rekan-rekan. Jadi setelah saya hitung dengan perhitungan yang telah saya lihat di PDF yang dibagikan, itu saya mencoba menampilkannya di PowerPoint ini. Jadi cara menghitungnya secara manual ini, pertama kita buat diagram tersebar atau scatter diagram yang menunjukkan titik-titik hubungan antara return sekuritas A dengan return pasar untuk setiap periode-periode yang sama. Kemudian yang kedua, itu kita tarik garis lurus yang paling mendekati dengan semua titik-titik hubungan di atas gitu. Yang ketiga, jadi beta historis untuk sekuritas A itu dapat dihitung berdasarkan slope dari garis lurus yang ditarik tersebut. Nah, jadi gitu. Mungkin rekan-rekan bisa melihat seperti di gambar yang telah saya tampilkan di PowerPoint ini gitu. Oke, di slide yang ke-6 ini kita juga melihat tentang cara penghitungan beta menggunakan teknik regresi. Jadi teknik regresi ini itu mengestimasikan beta suatu sekuritas itu dapat dilakukan menggunakan return sekuritas sebagai variabel independen
dan return pasar sebagai variabel independen. Jadi persamaan regresi yang dihasilkan dari data tensor ini akan menghasilkan koefisien beta yang diasumsikan sebagai stabil gitu dari waktu ke waktu selama periode observasi. Jika beta sifatnya adalah stabil, semakin lama periode observasi yang digunakan di persamaan regresi, semakin baik. Hal itu kenapa? Karena kesalahan pengukurannya semakin lebih kecil dari hasil yang kita bayangkan gitu. Akan tetapi, bila periode observasi terlalu lama, anggapan beta konstan dan stabil kurang tepat, karena itu dapat membesar beta berubah dari waktu ke waktu gitu. Nah, kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus yang setelah saya sampaikan di slide ini, mana dari persamaan di atas, koefisien BI itu merupakan beta sekuritas KI yang diperoleh dari teknik regresi. Variabel acak I di persamaan regresi itu menunjukkan bahwa persamaan linear yang dibentuk mengandung ada yang kesenjangan atau kesalahan sedikit gitu. Nah, jadi hal ini dapat berbuntut nantinya kalau kita menghitungnya berdasarkan variabel yang semestinya agak ada kesalahan gitu. Nah, jadi secara definisinya itu beta ini merupakan pengukur volatiltas antara return suatu sekuritas atau portofolio dengan return di pasar. Nah, gitu. Dengan demikian, hal itu kita mendapatkan suatu hasil yang nantinya mengetahui hasil kita berdasarkan rumus dari beta ini gitu. Gitu, sekian, terima kasih. Oke rekan-rekan, itu adalah penyampaian saya terhadap materi beta ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.